Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah minggu pertama setelah Trinitas tanggal 19 Juni 2022 diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-29, dan bahan bacaan diambil dari Yesaya 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, seorang penginjil bernama Fred Brown menggunakan 3 ilustrasi dalam menjelaskan penerapan hukum Taurat yang benar. Yang pertama, ia menyamakan hukum Taurat dengan cermin kecil yang dipakai dokter gigi. Dengan cermin itu, ia dapat melihat lubang pada gigi. Namun, dokter tidak mengebor dengan cermin tersebut. Cermin dapat menunjukkan lubang, tetapi tidak dapat dipakai untuk menambal. Yang kedua, Brown membandingkan hukum itu dengan senter. Bila lampu di rumah tiba-tiba padam, Anda akan menggunakan senter untuk menuju ke kotak listrik. Senter membantu Anda melihat sekering yang putus atau sekelar pemutus yang rusak. Tetapi Anda tidak dapat memasang senter pada tempat sekering atau sekelar tersebut. Yang ketiga, Brown menyamakan hukum Taurat dengan tali pengukur. Seorang buruh bangunan menggunakan tali untuk melihat apakah hasil kerjanya sudah lurus terpasang. Jika ada suatu kesalahan, ia tidak akan menggunakan tali pengukur itu untuk memperbaikinya. Ia akan menggunakan palu dan gergaji. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. 1 Timotius 1 ayat 8. Karena memang hukum Taurat Allah dapat mengungkap dosa, tetapi tidak memberikan pemecahannya. Jawabannya terdapat dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang telah menanggung kesalahan kita di atas kayu salib, dan kini Dia menawarkan kehidupan baru. Tak kala kita beriman kepadanya sebagai juru selamat pribadi kita, Dia akan mengampuni dan menjadikan kita anak-anak Allah seperti tema khotbah kita hari ini. Apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat, Kristus sanggup dan telah melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari kita ingat saudaraku, bahwa hukum Taurat menunjukkan masalah kita. Kasih karunia Allah lah yang menyediakan pemecahannya. Itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama saudaraku, adanya pergumulan orang Kristen tentang hukum Taurat. Sama seperti jemaat Galatia, di mana Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkan olehnya di Galatia dengan memaksa mereka disunatkan dan menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu untuk diselamatkan. Begitu juga saat sekarang ini ada banyak anggota jemaat Kristen mengalami kekacauan persoalan tentang yang pertama, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat dan sudah sempurna untuk selamat dan memperoleh hidup yang kekal?
Yang kedua, ataukah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Atau yang ketiga, ataukah keselamatan kita itu akan sempurna jika kita beriman kepada Yesus Kristus dan ditambah dengan perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat? Menjawab pergumulan jemaat Galatia dan orang Kristen sekarang ini, ada banyak orang Kristen biasanya mengambil jalan tengah, yakni kita akan selamat di dalam Yesus Kristus, tetapi harus menaati hukum Taurat. Lebih kerennya, pengorbanan Yesus Kristus tidaklah cukup, harus ditambah atau plus perbuatan baik dengan melakukan hukum Taurat. Padahal di sini Paulus berpendapat bahwa tuntutan supaya orang-orang bukan Yahudi yang telah bertobat tunduk terhadap Taurat, yakni sunat dan lain-lainnya, telah merusak pesannya bahwa manusia dibenarkan sebab imannya di dalam Kristus, bukan sebab melakukan hukum Taurat. Tapi walau begitu, harus kita akui bahwa Paulus menunjukkan apresiasinya pada hukum Taurat, karena hukum Taurat itu baik adanya, kudus dan benar, dan melalui hukum Tauratlah kita melihat bahwa Allah memberikan petunjuk bagaimana sebaiknya manusia hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan walaupun tidak menyelamatkan, hukum Taurat tetap berfungsi sebagai penuntun bagi kita, juga sebagai pengawas, yaitu mengawasi manusia agar mereka patuh terhadap tuntutan Allah. Tidak hanya itu, fungsinya juga penuntun kita kepada Kristus, ayat 24. Artinya, hukum Taurat mampu menyadarkan kita tentang keadaan kita yang penuh dengan dosa seperti cermin tadi, dan juga membuat kita gentar karena kita tidak mungkin memenuhi tuntutan Allah yang sempurna itu. Hukum Taurat berkata, lakukanlah hukum Taurat dengan sempurna. Kalau tidak, kamu akan dihukum mati karena upah dosa adalah maut. Dan kita sadar diri. Artinya, kita pasti tidak mampu melakukannya 100% atau melakukannya dengan sempurna. Karena itu terbentuklah satu keinginan di dalam hati manusia untuk terbebas dari kawalan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa memberi kemerdekaan dan damai sejahtera itu. Ia hanya menyiapkan kita untuk menerimanya. Hukum Taurat terbatas fungsinya hanya sebagai penghantar, karena hukum Taurat tidak bisa menjadikan kita benar di hadapan Allah, karena kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna karena tabiat kita yang sudah berdosa. Untuk itu kita juga harus menghargai dan salut dengan hukum Taurat sebagai orang-orang Kristen dan menjadikannya pengawal, penuntun, penyuluh, pendidik, pembimbing, dan cermin yang menyadarkan akan perbuatan dosa dan kejahatan kita, baik lewat kata, pikiran, perasaan, dan perbuatan jahat kita yang kita lakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Dan agar kita melaluinya datang kepada Yesus Kristus yang adalah guru yang penuh kasih dan yang akan menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada kita. Yang kedua, saudaraku, kesempurnaan keselamatan oleh Yesus Kristus bagi yang percaya kepadanya. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam bagian ini, Paulus menegaskan dengan penuh gairah mempertahankan Injil keselamatan yang terjadi karena kasih karunia oleh iman
kepada Kristus, ayat 25. Dan dengan sungguh-sungguh dia menyatakan bahwa Injil Yesus Kristus yang sejati meliputi kebebasan dari perhambaan legalisme Yahudi pada satu sisi, dan kebebasan dari dosa dan tindakan tabiat berdosa pada sisi yang lain. Dan oleh Roh Kudus kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Bandingkan Efesus 2 ayat 10. Ini jugalah pengalaman religius Martin Luther, tokoh reformator kita, dengan 3 solanya: sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Makanya dia sangat menolak upaya-upaya keras untuk mendapatkan keselamatan dengan menempuh disiplin biara dan hidup beraskese atau menyendiri di hutan, di gunung, atau di gua-gua, menjauhi diri dari keramaian manusia. Argumen Paulus, saudaraku, memuncak dalam pernyataan bahwa iman di dalam Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah, bukan lagi sekedar menjadi anak-anak Abraham, ayat 26. Realitas dan identitas baru ini berlaku bagi semua orang Galatia yang mempercayai Kristus. Dan baptisanlah dalam hal ini memegang peranan penting sebagai pengalaman religius dari realitas dan identitas baru kita di dalam Kristus Yesus itu, sekaligus sebagai meterai bagi kita, ayat 27. Pemahaman anak-anak Allah, ayat 26, oleh Paulus juga diidentikan dengan milik Kristus, ayat 29, yang juga berhak sebagai keturunan Abraham, dan dengan demikian berhak menerima janji-janji Allah. Paulus juga menegaskan tidak ada lagi pemisahan sosial antara Yahudi dan orang Yunani, antara hamba dan orang yang merdeka, bahkan di antara laki-laki dan perempuan. Semuanya dipersatukan oleh dan di dalam Kristus, ayat 28. Identitas baru tersebut tidak lagi ditentukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang sudah beridentitas baru tersebut sudah juga mengenakan, ya, dia betul-betul hidup di dalam Kristus dan akan membuat kita terhisap di dalam janji atau warisan Allah yang kekal itu, ayat 29. Saudaraku, kita harus sadar semua kita di masa lalu adalah non-Yahudi dalam pandangan mereka. Namun karena penebusan Kristus melalui iman, kita semua telah memperoleh identitas baru, yakni menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Kristus dan dibenarkan oleh Allah. Dan akibatnya kita mendapatkan keselamatan sempurna di dalam Kristus, juga berhak menerima janji-janji Allah seperti Abraham. Selain itu, karena kita sudah bersama-sama memperoleh identitas baru sebagai anak-anak Allah yang mulia, dan itu semua adalah anugerah Allah semata, maka perlu kita ingat supaya tidak ada lagi pemisahan sosial di antara kita dengan merendahkan identitas, status, dan kelompok orang lain, baik itu budaya, bahasa, suku, ekonomi, dan lain-lain. Karena Allah pun menghendaki kita untuk bukan hanya sekedar mengenakan identitas baru itu, tetapi mewujud nyatakan identitas baru itu di dalam kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, bergereja, dan bermasyarakat. Sebagai penutup, saudaraku, tentunya setelah kita mendengar uraian khotbah di atas, saya percaya ada beberapa pelajaran berharga yang akan kita renungkan dan kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Antara lain, yang pertama, seperti Paulus, mari kita menghargai dan salut akan hukum Taurat
namun perlu kita sadari bahwa fungsinya bukan untuk keselamatan kita, melainkan sebagai cermin, pengawas, penuntun, pembimbing, pendidik kita, agar kita sadar akan dosa-dosa kita dan kebobrokan hidup kita, sehingga membawa kita kepada salib Yesus. Ingatlah saudaraku, bahwa hukum Taurat menunjukkan masalah kita. Kasih karunia Allah lah yang menyediakan pemecahannya. Yang kedua, anugerah Tuhan Yesus sudah sangat sempurna untuk menyelamatkan kita dan memberikan identitas baru bagi kita, yakni sebagai anak-anak Allah dan milik pusakanya yang berhak menerima janji-janji Allah. Tidak hanya itu, oleh Roh Kudus dan iman, kita diberi kuasa untuk hidup taat dan melakukan kehendak Allah serta rindu memuliakannya. Untuk itu jangan pernah lagi merendahkan diri orang lain. Mereka juga adalah milik Kristus, anak-anak Allah sepertimu. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaanmu dan pelayananmu dengan sungguh-sungguh, agar ada banyak orang mengetahui, mengerti, dan beriman kepada Yesus Kristus yang sanggup memberikan keselamatan sempurna kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.